kenapa bisa begitu? Apa yang terjadi? Tanya Abu Nawas penasaran. Lelaki itu pun menghela nafas dan menjawab, begini Tuan Abu, kemarin waktu aku sedang berjemur di depan rumah, tiba-tiba ada gentong besar jatuh dari atas rumah tetangga dan menimpa saya Tuan. Mata Abu Nawas pun membelalak. Hah? Gentong jatuh dari rumah tetangga? Pikir Abu Nawas. Seketika ia pun teringat pada pasien sebelumnya. Ini pasti ada hubungannya, pikir Abu Nawas. Namun ia tetap menjaga ketenangan. Ia memberikan ramuan yang sama dan berkata, minumlah ini 2 kali sehari, insya Allah sembuh. Tapi lain kali kalau berjemur jangan tanpa busana, biar tak terkena sial. Lelaki itu pun terkejut. Hah? Bagaimana Tuan tahu kalau aku berjemur tanpa busana? Aku tidak pernah bilang begitu. Abu Nawas pun hanya tersenyum misterius. Lelaki itu pun langsung gemetaran, menganggap Abu Nawas memiliki ilmu sakti yang bisa mengetahui segalanya. Ia pun buru-buru membayar lebih dan pergi dengan perasaan takjub sekaligus takut. Dan beberapa saat kemudian datanglah Abu Jahil dengan wajah lesu dan penuh keluhan. Abu Nawas, tolonglah aku, pinggangku sakit sekali. Aku hampir tidak bisa berdiri Abu Nawas, rengek Abu Jahil. Abu Nawas yang sejak tadi curiga dengan rangkaian kejadian aneh ini pun iseng bertanya, kamu mengangkat gentong atau ketiban gentong Abu Jahil? Mendengar pertanyaan itu Abu Jahil pun terperanjat. Astagfirullah, dari mana kamu tahu Abu Nawas? Abu Nawas pun menatapnya tajam. Jadi kamu ketiban atau mengangkat gentong? Abu Jahil pun terdiam sejenak lalu menjawab dengan gugup. Aku berada di dalam gentong itu Abu Nawas. Apa? Kata Abu Nawas sambil melongo. Jadi kamu yang selingkuh dengan istri orang itu? Dasar manusia sialan. Abu Jahil yang tadi merintih kesakitan pun tiba-tiba panik. Bagaimana kamu bisa tahu Abu Nawas? Tolong Abu Nawas, jangan bilang siapa-siapa. Aku mohon Abu Nawas. Abu Nawas pun mendengus. Baiklah, aku tidak akan memberitahukan siapapun. Tapi ingat, kalau kamu mengulanginya lagi, aku akan melaporkanmu kepada Bunda Raja, ancam Abu Nawas. Abu Jahil pun langsung gemetaran. Baik Abu Nawas, aku berjanji Abu Nawas, aku tidak akan mengulanginya lagi, kata Abu Jahil terbata-bata. Dan setelah menerima ramuan dari Abu Nawas, ia pun pergi dengan langkah pincang dan wajah penuh ketakutan. Di sepanjang perjalanan pulang, Abu Jahil tidak habis pikir, bagaimana mungkin Abu Nawas tahu semuanya? Apakah dia punya ilmu melihat yang tersembunyi? Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum puas sambil berkata dalam hati, orang-orang memang sering menganggapku sakti, padahal aku hanya menghubungkan cerita mereka saja. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas berjalan melewati sebuah kebun apel. Ia menuntun keledainya dengan santai sambil bersenandung kecil. Cuaca cerah dan perutnya pun mulai terasa lapar. Saat matanya melirik ke arah kebun, ia melihat sebuah apel yang tampak matang menggoda menggantung rendah di dahan. Satu saja mungkin cukup buat ganjal perutku ini, gumam Abu Nawas. Ia pun membawa keledainya mendekat. Dengan sedikit usaha, ia berdiri di atas punggung keledai, lalu mengulurkan tangan ke arah apel. Namun belum sempat memetik, terdengar suara keras dari kejauhan. Hei, mau ngapain kamu? Ternyata itu adalah suara pemilik kebun. Teriakan itu mengejutkan si keledai. Refleks keledai itu pun kabur meninggalkan Abu Nawas tergantung di dahan pohon, kakinya menggoyang-goyang. Pemilik kebun datang menghampirinya dengan nafas tersengal. Ngaku saja,
kamu pasti mau mencuri apel." Abu Nawas yang masih menggantung menjawab dengan santai, "Wah, Anda salah paham, Tuan. Saya sebenarnya cuma berdiri sebentar di atas keledai, tapi dia kabur sebelum saya sempat turun." Pemilik kebun itu pun menyipitkan matanya. "Jadi maksudmu kamu bukan pencuri?" Abu Nawas pun mengangguk. "Bukanlah, Tuan. Saya ini korban keledai yang tidak tahu sopan santun." Pemilik kebun itu pun terdiam sebentar, lalu menggeleng sambil menghela nafas. "Yaudah, lain kali kalau mau apel tinggal bilang saja." Ia pun membantu Abu Nawas turun dari pohon. Dan meski tidak jadi makan apel hari itu, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya sambil tersenyum. "Ya, setidaknya aku masih punya alasan untuk beli roti dari warung nanti," kata Abu Nawas pelan. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, Abu Jahil duduk termenung di tepi sungai. Wajahnya tampak bingung seperti orang yang sedang memikirkan teka-teki yang tak kunjung terpecahkan. Ia menghela nafas berat sambil melempar batu kecil ke dalam air. Melihat sahabatnya begitu serius, Abu Nawas yang kebetulan lewat pun mendekat. "Wahai Abu Jahil, kenapa wajahmu kusut seperti kain belum disetrika?" Abu Jahil pun menghela nafas panjang. "Abu Nawas, aku tuh sedang memikirkan sesuatu. Kenapa ya dalam hidup ini harus ada halal dan haram? Kenapa Allah tidak membiarkan semuanya bebas saja? Bukankah hidup akan lebih mudah tanpa aturan?" Abu Nawas pun tersenyum mendengar pertanyaan itu. "Wah, pertanyaanmu bagus juga, Abu Jahil. Tapi aku tak akan menjawabnya dengan ceramah yang panjang. Ayo, kita jalan-jalan sebentar." Mereka berdua pun berjalan ke sebuah ladang yang luas. Di sana terlihat pagar tinggi yang mengelilingi ladang berisi tanaman subur. Dan di luar pagar banyak gulma dan rumput liar tumbuh tak terkendali. Abu Nawas pun menunjuk ladang itu. "Lihat itu, Abu Jahil. Tanaman yang di dalam pagar tumbuh rapi dan subur. Tapi coba kamu lihat, di luar pagar tumbuh semrawut dan saling berebut makanan dari tanah." Abu Jahil pun mengangguk. "Oh iya, tentu saja. Pagar itu kan melindungi tanaman agar tidak dimakan hewan dan tidak berebut dengan gulma, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum. "Nah, begitulah halal dan haram, Abu Jahil. Aturan Allah itu seperti pagar yang melindungi kita. Apa yang halal adalah tanaman subur yang diberkahi, dan apa yang haram adalah gulma yang merusak. Jika tidak ada pagar, semuanya akan bercampur dan hidup kita akan kacau balau, Abu Jahil." Abu Jahil pun menggaruk kepalanya. "Tapi Abu Nawas, masalahnya semua hal-hal yang haram itu terlihat begitu menyenangkan." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Tentu saja. Ya sama seperti gulma yang tumbuh cepat dan terlihat segar, tapi sebenarnya merugikan tanaman lain. Allah tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang buruk, bahkan jika kita tidak menyadarinya. Hal-hal yang haram mungkin terlihat menggiurkan, tapi di baliknya ada bahaya besar yang mengancam jiwa dan kehidupan kita, Abu Jahil." Abu Jahil pun merenung sejenak. "Oh, jadi halal dan haram itu bukan sekedar aturan ya, tapi bentuk kasih sayang Allah untuk melindungi kita." "Nah, benar sekali," jawab Abu Nawas. "Allah tidak ingin kita tersesat atau merusak diri sendiri. Halal adalah jalan yang aman, sementara haram adalah bahaya yang tersembunyi. Kita hanya perlu percaya bahwa Allah itu selalu tahu yang terbaik." Abu Jahil pun tersenyum. Ya, aku mengerti sekarang, Abu Nawas. Jika Allah sudah menentukan sesuatu itu haram, pasti karena ada mudorot di baliknya kan? Dan jika sesuatu itu halal, pasti karena ada kebaikan di dalamnya. Tapi bagaimana kalau aku tergoda untuk melakukan hal yang haram, Abu Nawas?
Abu Nawas pun menatap sahabatnya dengan lembut. Godaan itu wajar, Abu Jahil. Kita manusia bukan malaikat. Tapi disinilah ujian kita. Allah memberi kita akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, setiap kali kamu menahan diri dari yang haram, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Bukankah ladang yang dijaga akan menghasilkan panen yang melimpah? Abu Jahil pun mengangguk mantap. Oh begitu ya Abu Nawas, aku mengerti sekarang. Halal dan haram bukan untuk membatasi kebebasan kita, tapi untuk memastikan kita menjalani hidup dengan cara yang terbaik. Masya Allah, Allah memang maha penyayang. Abu Nawas pun menepuk pundak sahabatnya itu. Ketaatan pada Allah bukan tentang kehilangan kebebasan, tapi tentang mendapatkan ketenangan. Dan percayalah, mengikuti aturannya akan selalu membawa keberkahan, Abu Jahil. Dan sejak hari itu Abu Jahil pun tak lagi mempertanyakan mengapa ada halal dan haram. Ia sadar bahwa aturan Allah adalah bentuk kasih sayang yang selalu mengarahkannya kepada jalan yang terbaik. Dan meskipun godaan itu selalu datang, ia berusaha untuk memilih jalan yang diberkahi olehnya. Karena ia percaya di balik setiap aturan ada cinta Allah yang tak pernah padam. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon besar di tepi sungai menikmati teh hangat. Tiba-tiba seorang pemuda datang menghampirinya dengan wajah penuh dengan penasaran. Pemuda itu terlihat gelisah dan tanpa basa-basi ia langsung bertanya, "Abu Nawas, bolehkah aku bertanya sesuatu yang sudah lama mengganjal pikiranku?" Abu Nawas pun menyesap tehnya dan tersenyum. "Tentu saja, apa yang membuatmu gelisah?" Pemuda itu duduk dan berkata, "Mengapa dalam Islam wanita seolah-olah dibatasi kebebasannya? Mereka harus menutup semua badan, tidak boleh sembarangan keluar rumah, dan harus mematuhi banyak aturan. Bukankah itu seperti mengekang mereka, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum dengan penuh arti. "Pertanyaan yang menarik, tapi sebelum aku menjawab, izinkan aku melakukan sebuah percobaan kecil, agar kamu bisa memahami jawabannya dengan lebih mudah." Pemuda itu pun mengangguk, penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengambil 2 ekor burung dari sangkar kecil di dekatnya. Burung yang pertama dibiarkan terbang bebas di udara, sementara burung yang kedua tetap di dalam sangkar, namun dengan makanan, air, dan perlindungan dari panas serta hujan. "Lihatlah kedua burung ini," kata Abu Nawas. "Yang satu bebas terbang kemanapun dia pergi, tetapi dia harus mencari makan sendiri dan menghadapi segala bahaya di luar sana. Sementara burung yang ada di dalam sangkar, meskipun terbatas ruang geraknya, ia aman dari ancaman burung pemangsa dan tidak perlu khawatir soal makanan." Pemuda itu pun mengerutkan dahi. "Tapi burung yang ada di dalam sangkar tidak bisa menikmati kebebasan, Abu Nawas." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Benar, tetapi kebebasan tanpa aturan dan batasan juga penuh resiko. Burung yang terbang bebas mungkin terlihat bahagia, namun setiap saat ia bisa saja tersesat, bahkan kelaparan atau mungkin menjadi mangsa. Sedangkan burung yang disangkar punya perlindungan dan segala kebutuhan dasarnya pun terpenuhi." Pemuda itu pun terdiam sejenak, mencoba mencerna maksud Abu Nawas. "Kamu tahu," lanjut Abu Nawas, "Islam menetapkan aturan-aturan bukan untuk mengekang wanita, tetapi untuk melindungi mereka dari bahaya yang tidak terlihat. Banyak aturan yang kelihatannya seperti pembatasan, tetapi sebenarnya itu adalah bentuk perlindungan dan perhatian. Seperti sangkar yang memberi keamanan, aturan-aturan ini memastikan wanita dihormati, tidak diperlakukan semena-mena, dan terhindar dari bahaya.
Pemuda itu pun akhirnya tersenyum merasa tercerahkan. Jadi Islam sebenarnya tidak mengekang wanita ya Abu Nawas, tetapi melindungi mereka agar tetap aman dan dihargai. Abu Nawas pun mengangguk. Benar sekali, kebebasan yang tanpa batas kadang malah membawa bahaya. Islam mengajarkan bahwa dengan batasan yang baik, seseorang bisa lebih bahagia dan terhindar dari hal-hal yang buruk. Jadi, aturan yang ada bukan untuk mengurangi kebebasan, tetapi untuk memberikan kebebasan yang lebih bermakna. Pemuda itu pun mengangguk setuju. Terima kasih Abu Nawas, penjelasanmu sungguh bijak dan masuk akal. Kisah selanjutnya. Suatu sore yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon rindang di tepi sungai, menikmati angin yang sepoi-sepoi. Di kejauhan tampak sekelompok anak-anak yang mendekat. Salah satu dari mereka dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, "Paman Abu, kenapa kita hanya diwajibkan mengetahui 25 nabi, Paman? Bukankah ada banyak nabi yang diutus oleh Allah?" Abu Nawas pun tersenyum mendengar pertanyaan itu. Dia menepuk tempat di sampingnya, mengundang anak-anak untuk duduk bersamanya. Setelah semuanya duduk dengan tenang, Abu Nawas mulai berbicara dengan lembut namun penuh kebijaksanaan. "Wahai anak-anak, memang benar bahwa Allah telah mengutus banyak nabi, bahkan lebih dari yang kita ketahui. Ada ribuan nabi yang diutus kepada berbagai umat sepanjang sejarah ini. Namun hanya 25 nabi yang Allah perintahkan agar kita ketahui secara khusus. Apakah kalian tahu mengapa?" Anak-anak itu saling berpandangan. Lalu salah satu dari mereka menggeleng. "Tidak, Paman, mengapa hanya 25 ya?" Abu Nawas pun mengusap janggutnya dan kemudian berkata, "Coba kita pikirkan, nabi-nabi ini tidak hanya sekedar nama. Mereka dipilih oleh Allah sebagai utusan yang membawa pesannya kepada manusia. Setiap nabi memiliki kisah yang penting untuk kita pelajari. Karena melalui mereka, kita bisa mendapatkan pelajaran berharga tentang iman, kebaikan, kesabaran, dan keadilan. Namun jika kita disuruh mengingat ribuan nabi, mungkin kita akan bingung dan sulit memahami semuanya." Anak-anak itu pun mulai mengangguk tampak setuju, tetapi masih ingin penjelasan lebih lanjut. Abu Nawas pun melanjutkan, "Allah memilih 25 nabi ini sebagai yang wajib diketahui karena mereka memiliki berbagai momen penting dalam sejarah manusia. Mulai dari Nabi Adam sebagai manusia pertama dan bapak seluruh umat manusia, hingga Nabi Muhammad, penutup para nabi dan pembawa risalah terakhir. Melalui kisah-kisah mereka, kita bisa belajar tentang bagaimana Allah membimbing manusia, memberikan petunjuk, dan menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya." Abu Nawas berhenti sejenak dan memastikan anak-anak mengikuti penjelasannya. Lalu ia melanjutkan, "Nabi Nuh mengajarkan kita tentang keteguhan hati meski dihina oleh kaumnya. Nabi Ibrahim mengajarkan keikhlasan dalam pengorbanan. Nabi Musa mengajarkan keberanian menghadapi penguasa yang zalim. Dan Nabi Isa mengajarkan kasih sayang dan kesabaran. Semua nabi ini dipilih agar kita bisa belajar dan meneladani sifat-sifat mereka dalam kehidupan sehari-hari kita." Seorang anak yang lain mengangkat tangan dan kemudian bertanya, "Tapi Paman, apakah para nabi lain yang tidak kita ketahui juga penting?" Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Tentu saja mereka juga penting, tapi Allah Maha Bijaksana. Dia tahu bahwa cukup dengan mengetahui 25 nabi ini, kita sudah bisa mendapatkan pelajaran yang dibutuhkan untuk menjalani hidup dengan baik. Para nabi lain mungkin diutus untuk kaum yang berbeda dalam situasi yang berbeda, namun intinya tetap sama. Semua nabi mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah dan menuntun manusia ke jalan yang benar." Anak-anak pun terlihat semakin paham. Lalu Abu Nawas memberikan penutup yang bijak. "Kalian tahu, mengetahui 25 nabi ini bukan hanya untuk mengingat nama-nama mereka, tetapi untuk mengenal kisah mereka dan mengambil hikmah dari perjuangan mereka, dan juga meneladani sifat-sifat baik mereka. Dengan begitu, kita bisa menjadi umat yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah SWT." Anak-anak itu pun tersenyum puas. Mereka merasa telah mendapatkan pelajaran penting dari Abu Nawas.
Dengan wajah ceria, mereka pun beranjak pulang sambil mengulang-ulang nama-nama para nabi yang mereka ketahui. Abu Nawas pun tersenyum puas, senang bisa berbagi kebijaksanaan dengan cara yang mudah dipahami. Ia pun kembali menikmati sore yang damai di tepi sungai, merenungi betapa pentingnya memahami kebijaksanaan Allah dalam segala hal. Kisah selanjutnya. Suatu hari, seorang pemuda datang menemui Abu Nawas. Pemuda itu tampak bingung dan resah. Ia pun berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali tahu bagaimana membedakan orang yang jujur dari yang munafik. Kadang orang tampak baik di depan, tapi di belakangnya berbeda." Abu Nawas pun tersenyum kecil, lalu berkata, "Ayo kita jalan-jalan ke pasar, akan aku tunjukkan caranya." Mereka berdua pun berjalan bersama menuju pasar, dan setibanya di sana, Abu Nawas memperhatikan orang-orang sedang bertransaksi. Dia menunjuk seorang penjual buah yang sedang tersenyum lebar kepada pembeli. "Coba lihat orang itu," kata Abu Nawas. "Dia tampak ramah, tapi lihat tangannya. Ketika menimbang buah, dia diam-diam mengurangi beratnya. Senyumnya manis, tapi perbuatannya curang. Inilah contoh orang munafik." Pemuda itu pun mengangguk, namun belum puas. "Apakah hanya dengan tindakan curang kita bisa menilai seseorang menjadi orang munafik, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tertawa kecil, lalu mengajak pemuda itu ke rumah seorang pejabat yang terkenal sangat dermawan. Mereka tiba di rumah pejabat itu, dan Abu Nawas pun mengetuk pintunya. Pejabat itu keluar dengan senyuman lebar. "Selamat siang, Abu Nawas, apa yang bisa aku bantu?" Abu Nawas pun menjawab, "Tuan, kami hanya ingin bertanya, bagaimana pendapatmu tentang amal dan sedekah?" Pejabat itu menjawab dengan penuh semangat, "Amal dan sedekah adalah kewajiban setiap orang, Abu Nawas. Aku saja selalu menyisihkan sebagian hartaku untuk kaum fakir miskin." Abu Nawas pun tersenyum lalu berkata, "Bagus sekali, Tuan. Tapi aku dengar dari para tetanggamu bahwa kamu hanya bersedekah ketika ada orang penting yang melihatmu. Apakah benar begitu?" Pejabat itu pun seketika terdiam, wajahnya memerah. Dia mencoba tertawa untuk menutupi rasa malunya. "Oh, itu hanya kebetulan saja, Abu Nawas. Tidak seperti yang kau kira." Setelah pamit dari rumah pejabat itu, Abu Nawas pun berkata kepada pemuda, "Munafik bukan hanya tentang perbuatan buruk yang disembunyikan. Terkadang mereka menunjukkan kebaikan hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain." Pemuda itu pun mulai mengerti, tetapi Abu Nawas melanjutkan, namun cara terbaik untuk mengenali orang munafik adalah dengan memperhatikan apa yang mereka lakukan di saat tidak ada orang yang mengawasi mereka. Munafik adalah mereka yang berbeda di depan dan di belakang. Waspadalah kepada mereka yang terlalu sibuk terlihat baik di depan umum, tapi hatinya kosong dari niat baik yang tulus. Pemuda itu pun tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih, Abu Nawas, sekarang aku mengerti." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Ingatlah pemuda, kejujuran tidak selalu ada di permukaan. Terkadang kamu harus lebih jeli melihat apa yang ada di balik senyuman dan kata-kata yang manis." Kisah selanjutnya. Nasib baik sepertinya sedang berpihak kepada Baginda Raja. Usahanya untuk menjebak Abu Nawas kali ini membuahkan hasil. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang Abu Nawas ke istana dan memberikan tantangan yang cukup sulit. Abu Nawas pun bertanya, "Ampun Paduka yang mulia, kalau saya berhasil, apa hadiah yang akan saya dapatkan?" Baginda Raja pun menjawab, "Kamu akan mendapatkan 1000 dinar. Tapi awas ya, kalau gagal, kamu akan dipenjara selama sebulan." Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun langsung menerima tantangan itu. Namun anehnya, bukannya berusaha menyelesaikan tantangannya, Abu Nawas malah dengan sengaja membuat dirinya gagal.
Ternyata ada alasan di balik semua itu. Abu Nawas sedang merasa tidak betah di rumah. Hampir setiap hari istrinya terus memarahinya, membuat suasana rumah seperti neraka baginya. Dan karena itulah ia sengaja membuat dirinya kalah agar bisa dipenjara dan terbebas dari kemarahan istrinya. Baginda Raja yang tidak mengetahui alasan sebenarnya merasa bangga karena berhasil mengalahkan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, sesuai kesepakatan, kamu harus dipenjara selama sebulan," kata Baginda Raja dengan bangga. "Baiklah Paduka, hamba siap menjalani hukuman," jawab Abu Nawas dengan tersenyum. Minggu pertama di penjara, Abu Nawas tampak bahagia. Namun memasuki minggu kedua, ia mulai bosan dan rindu suasana rumah. Meskipun ia tahu istrinya masih sering marah-marah. Tapi ia sadar, ia harus tetap bertahan di penjara hingga sebulan lamanya. Agar tidak bosan, Abu Nawas pun mendapatkan ide. Ia melukis wajah istrinya di tembok penjara, lengkap dengan ekspresi marah yang sering dilihatnya di rumah. Anehnya lukisan itu malah membuat Abu Nawas ceria kembali. Dan suatu hari Baginda Raja memutuskan untuk melihat keadaan Abu Nawas. Ia berharap Abu Nawas tampak menderita dan memohon untuk dibebaskan. Namun alangkah terkejutnya Baginda Raja saat melihat Abu Nawas justru terlihat ceria di dalam penjara. "Wahai Abu Nawas, apa yang membuatmu ceria seperti ini?" tanya Baginda Raja dengan rasa penasaran. "Karena ada lukisan istri saya, Paduka," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke tembok penjara. Baginda Raja semakin heran. "Loh, bukankah istrimu galak dan suka memarahimu? Kenapa bisa membuatmu ceria?" tanyanya lagi. "Justru itu Paduka, setiap kali saya menatap lukisan ini, saya merasa semua masalah di penjara itu tidak ada apa-apanya dibanding mendengar omelan istri saya. Oleh sebab itulah saya merasa bahagia dan nyaman di sini Paduka," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. "Jadi waktu aku memberimu tantangan, kamu sengaja pura-pura gagal supaya bisa kabur dari istrimu?" tanya Baginda Raja sambil terkekeh. Abu Nawas pun hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. "Dasar Abu Nawas, sudahlah, kamu keluar saja dari penjara ini. Aku akan menyediakan kamar tamu untukmu di istana. Di sana kamu bisa istirahat dengan tenang dan tanpa perlu takut dimarahi istrimu," kata Baginda Raja sambil terus tertawa. Abu Nawas pun keluar dari penjara dengan wajah penuh kemenangan. Sekali lagi, kecerdikannya berhasil membuat Baginda Raja tertawa. Dan kali ini ia mendapatkan tempat yang nyaman untuk beristirahat di istana.